sebagai Ketua 1 DPRD Mimika, saya bersyukur karena ini sudah rumah sakit ini sudah running, sudah mau jalan, sudah dibersihkan dan tahapan untuk pembangunan mau jalan. Ini murni saya bersyukur, saya sudah usul, saya sudah kawal dan saya sudah tetapkan anggarannya untuk bagaimana untuk bangun rumah sakit sesuai dengan aspirasi yang mereka diusulkan dari 2021. Sehingga kami sudah kawal dan rumah sakit keluhan dari masyarakat untuk bagaimana membangunkan rumah sakit. Saya sudah usul, sudah kawal dan sudah tetapkan sehingga ini mau jalan. Sehingga saya bersyukur dan saya menyampaikan terima kasih kepada khusus untuk Kepala Dinas Kesehatan untuk ini menjadi hal ini menjadi atensi dan beliau sudah usul juga lewat program. Kemudian saya menyampaikan terima kasih juga kepada manajemen Freeport untuk selama ini terus bersama-sama menggawal support untuk bisa jalan tahapan awal ini. Harapan saya adalah bagaimana untuk pembangunan rumah sakit ini harus membangun sehingga pelayanan untuk distrik Tembagapura ini bisa jalan dengan baik dan kampung-kampung yang jauh dari seperti di Aroanop, di Singa itu bisa menjadi rujukan ke distrik Tembagapura untuk Banti ini. Tetapi hal-hal teknis yang bagaimana sebentar kita akan dengar dari masyarakat. Terima kasih ya. Dan Kapolsek Tembagapura sebagai wilayah hukumnya beliau, sehingga beliau bersama-sama dengan Satgas Brimob maupun TNI untuk mengamankan wilayah ini. Sehingga saya Ketua 1 DPRD Mimika, Alex Sinawatme menyampaikan terima kasih. Terima kasih. Oke, kita mereka sudah bicara, tokoh-tokoh di Banti, Om sudah bicara, kemudian ada tokoh pemuda di sini, Kemen sudah bicara. Jadi terima kasih banyak. Hari ini pertama adalah hari ini di kerja, saya melihat hasil saya, perjuangan saya kemarin. Itu yang perlu tahu ya. Saya datang di sini untuk, saya bukan hanya datang untuk terima aspirasi jalan ini tidak, tapi saya hadir ini ada hasil, beberapa hasil dan saya sudah tetapkan dan ada program yang mau jalan. Saya datang kunjungan kerja. Maka tadi saya singgah di situ karena saya tahu bahwa ini program publik dari saya. Sehingga tadi saya menyampaikan tadi itu. Jadi saya datang lihat program yang saya sudah usulkan. Kedua, lalu saya sudah sampaikan di tempat ini, tempat yang sama waktu reses bahwa silakan orang baik dari DPR RI maupun punya kepentingan berbagai macam kepentingan dari atas silakan datang. Mereka punya hak untuk datang kunjungi, hak untuk datang melihat masyarakatnya. Ya, tetapi itu juga kan semua punya kepentingan yang berbeda-beda. Nah, saya dengan teman-teman waktu itu saya bilang, saya dengan teman-teman datang itu, kami datang tidak bisa hanya janji masyarakat. Tapi kami sudah berjuang, program ini yang kami sudah berjuang, sudah tetapkan. Jadi akan jalan. Maka masyarakat di sini sepakat untuk menerima program itu. Itu kan lalu saya sudah bicara di tempat ini. Itu. Jadi betul-betul Pak Kepala Dinas itu orang hebat. Dia terus menjadi atensi dan terus koordinasi kayak kita itu aman. Sehingga rencana untuk bangunan rumah sakit ini lebih besar daripada yang awal punya, yang dari SOS, dari Freeport bangun lalu. Yang jelas aspirasi, tetapi sebagian daripada saya datang kunjungan kerja Ketua 1 DPRD Mimika untuk saya melihat saya punya hasil program yang saya sudah usulkan APBD 2022. Kedua, harus DPR mendukung. Terima kerjawan yang ada di sini, bangunan ini harus ambil anak-anak lokal, anak-anak pentulang ini. Di sini anak-anak banyak sekali. Jangan datangkan orang saja dari kampung, dari jauh. Anak-anak ini masih nonton. Mereka masih pentulang. Mereka ada cari kerja. Jadi permanen harus ambil mereka juga supaya mereka yang bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun apapun, nanti anak-anak yang lokal. Itu tolong harus supaya tidak boleh datangkan orang dari jauh-jauh banyak. Yang anak-anak di sini ada. Itu yang saya tambahan. Saya lupa aja. Ya, terima kasih. Saya sampaikan ini, saya kembali yang Pak Engki, Ibu Marti yang disampaikan. Saya ada di sini, di Banti tetap kunjungan pemerintah akan tetap datang.
apapun di Freeport juga ada di sini. Ada sama. Saya kemana? Saya punya tempat itu tetap di sini. Freeport tetap akan kunjungi di sini. Pemerintah tetap akan kunjungi di sini. Apa yang disampaikan ini, administrasi yang ada ini harus betul-betul dijawab. Saya atas nama saya orang di sini. Saya mau bicara mau kemana? Saya ada di tetap pemerintah ada datang terus. Freeport datang terus. Ini dekat Freeport. Apa yang disampaikan jangan sampai permanen. IPD, kalau D berarti ini dia melintas sana turun baru ini. IPD tingkat, lalu tingkat. Sehingga tidak hanya ini kan tahap awal hanya membersihkan. Kalau mau bikin tingkat pasti dong kali. Itu yang untuk membantu untuk bangunan ini karyawannya tetap ambil dari sini. Tetapi yang tenaga-tenaga yang ini, yang paham tukang-tukang dan ini pasti datangkan dari Timika. Tetapi yang untuk membantu untuk di sini helper itu kami akan turun melihat. Terakhir kemarin saya koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung. Beliau menyatakan bahwa sedang koordinasi dengan Kementerian untuk bagaimana pemakaran ini, karena sudah tetapkan di situ 133 kan. Jadi bisa saya kalau dilihat dari anggaran bisa kurang dari atau bisa lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bisa terjadi kalau kepentingan untuk pemakaran provinsi dan untuk meluaskan wilayah untuk pemakaran provinsi atau nanti lihat dari perkembangan ini. Kalau untuk kebutuhan yang hari ini ada dilihat dari kebutuhan anggaran. Kalau anggaran sekarang hanya untuk mekarkan di bawah 130 maka 130. Tapi untuk bandi 1, bandi 2, Tangga Merah dengan Opitabak sudah usul. Untuk wide itu lalu bisa diputuskan bahwa untuk akses antara dari 68 ke wide ini yang nanti kita akan bisa diaturkan untuk dibicarakan. Tetapi ini itu di tingkat tidak bisa hari ini kita bicara diputuskan. Tetapi ini terkait dengan keamanan sehingga hal-hal seperti ini harus kita bawa dalam rapat. Bisa saja kami DPR lakukan untuk RDP, dipanggil manajemen, dipanggil community untuk kita bicarakan bagaimana akses masyarakat pelayanan untuk masyarakat kita. Wah, harus dibangun. Pakai di 1, 2, 3. Wah, harus dibangun.